Halo, apa kabar? Di video ini saya mau cerita pengalaman saya puasa di Inggris. Saya puasa itu sekitar 17 jam di Ramadan tahun ini. Jadi maghribnya itu sekitar jam 8 lewat 20 menit. Terus imsak pagi-pagi itu sekitar jam 3.45 atau jam 4 subuh gitu kan. Cuma kan makin pendek tuh. Pengalaman saya sekarang lagi di lockdown gini, justru puasa tahun ini tuh ada sedihnya, ada enaknya. Enaknya tuh untuk suami saya, dia puasa di rumah aja dan dia work from home, jadi gak kerasa capek banget gitu kan. Kalau buat saya sih enaknya, saya kan gak perlu nganterin anak ke sekolah, gak perlu nganterin mereka ekskul, bisa lebih hemat tenaga gitu kan di rumah, karena memang badan juga kan lemas, terus ngantuk gitu kan, capek. Jadi ya lumayan lah untuk lockdown tahun ini tuh menurut saya tuh lebih ngegampangin. Juga tahun ini lebih gampang karena ini kan lagi spring dan udaranya itu belum panas kayak di summertime. Jadi ya kalau udaranya lumayan dingin-dingin gini tuh kan masih enak lah buat puasa gitu, jadi nggak kerasa aus banget. Cuman ya memang yang jadi pikiran tuh untuk ngabuburit sih, soalnya kan lumayan suntuk juga kan di rumah terus kayak gini, ngeliatin itu lagi gitu kan. Tahun kemarin tuh ada kejadian yang bikin saya agak aneh ya. Jadi ceritanya saya sholat id ke masjid dan saya nggak tahu bahwa mereka tuh pakai sistem batch gitu. Jadi kayak nanti kloter yang ini sholat idnya jam segini, nanti nunggu ini beres, terus ada kloter berikutnya sholatnya jam berapanya gitu. Saya kaget kan, biasanya kan kita tuh kalau di Indo sholat id itu ya udah rame-rame, udah kayak gitu kan. Saya nggak tahu ini tuh ada sistem kayak gini. Awalnya saya tuh langsungnya ini apa ya gitu. Cuman di lain sisi saya mikir mungkin ini untuk alasan health and safety kali ya. Soalnya cara di masjid itu tuh yang sholat idnya tuh nggak sampai ngebleber keluar ke parkiran gitu, enggak. Jadi semua orang itu masih di dalam gedung masjid itu dan sesuai kapasitas di masjid itu. Cuman ya itu aja sih yang saya agak aneh gitu loh. Ini kok kayak gini ya sholat idnya, nunggu giliran kayak gini gitu. Cuma tahu deh itu, tahu benar tahu enggak ya mungkin gitu kali ya, tapi saya nggak ngerti banget deh masalah itu, dan itu aneh banget, pengalaman aneh buat saya. Biasanya saya kalau lagi Ramadan tuh yang paling saya sukanya itu nyetok kurma. Jadi saya punya ini nih Majol Dates. Bayangin nih berapa hari puasa aja ini 1 kilogram udah mau habis. Perjuangannya panjang ya untuk nenek kurma ini. Terus tapi saya udah beli backupannya. Jadi ini sama Majol Dates juga. Harganya tuh sekitar 13 poundan yang ini, 13 pound 99 pence. Saya seneng banget deh sama Majol Dates, soalnya ini manis kayak madu gitu loh, terus lembut. Saya udah nyoba beberapa kurma yang ada di sini tuh gak semuanya enak, ada yang kering, ada yang gak manis, terus ada yang keras gitu. Saya nggak ngerti deh, di Indonesia banyak juga kan kurma ini emang beda-beda gitu ya jenisnya ya, saya baru ngeh loh. Jadi itu juga kayak nyoba ini nyoba itu baru ketahuan deh, oh ya yang ini yang enak gitu. Ramadan itu biasanya bikin saya kangen banget tuh pulang ke rumah di Indonesia. Soalnya di Indonesia kan Ramadan itu momen bisa kumpul sama keluarga, terus banyak makanan dijual yang temanya tuh Ramadan gitu kan, untuk berbuka, kayak snack risol, pastel, pokoknya banyak deh makanan enak di Indonesia gitu. Sementara kan di sini nggak ada. Tapi buat saya nggak ada halangan sih untuk bikin makanan Indonesia di Inggris yang sifatnya bisa pakai bumbu-bumbu instan tuh. Saya biasanya tinggal pesen tuh, ada di toko namanya Toko Popindo. Jadi saya nge-add mereka di Facebook. Nanti dari Facebook mereka tuh mereka ada foto-foto barang-barang
makanan Indonesia atau bahkan obat-obatan sama jamu juga mereka ada nyetok deh. Dan biasanya tuh kalau saya order tuh saya nanti agennya ada yang datang ngirimin ke rumah. Cuman ya karena ini lagi lockdown, dia bisa ngirimin via pos. Kemarin di awal-awal Ramadan itu saya udah pesen ke Popindo. Jadi ya pertama saya pesen ini minyak kayu putih karena memang saya selalu nyetok, soalnya yang sekarang stok tuh udah habis. Biasanya saya pakai tuh ke anak-anak sama suami kalau lagi mau tidur. Ini juga saya beli 2 pondan mau bikin martabak manis, ya minimal gampang kan ini bikin kayak ginian di Inggris gitu. Terus saya juga beli ini nih, ini banyak banget, ini saya tuh sampai ini 1 batch ini, terus ada 1 batch lagi nih yang banyak banget deh. Saya beli merek bambu tuh yang sampai kayaknya bisa untuk 2 bulan gitu deh. Ini stok ini tuh, jadi saya beli tuh kayak bumbu rendang. Saya pesen kayak berapa biji gitu rendang doang. Terus saya pesen soto daging, lumayan kan untuk buka puasa biar ngangetin perut kan, yang ada kuah-kuah gitu. Terus saya juga beli sambal goreng ati, saya juga beli rawon. Ya terus saya beli yang banyak gitu deh. Dari saya ini masih sama semua tuh dengan beberapa yang tadi saya sebutin. Soto Betawi juga saya beli, ya lumayan lah. Ini kayak ginian kan ngobatin rasa kangen sama Indonesia. Terus mau masaknya juga gampang, tinggal taruh bahan-bahan sama bumbu instan ini. Jadi ya ngegampangin sih buat saya juga ya, cuman ya nggak bisa kayak di Indo banget ya bikin makanan ini ya, cuman segini juga buat saya udah cukup sih. Nih maaf nih, dapur saya lagi berantakan. Ini kemarin saya masak gulai ayam, sekarang lagi diangetin. Ini sekarang saya lagi masak sambal goreng ati sama masak makanan Vietnam buat anak-anak, dinner mereka. Ini sih buat saya sama suami buka nanti. Saya masak sambal goreng atinya pakai merek bambu, jadi gampang, nggak perlu repot-repot, ringkes. Ya udah deh, kayaknya video saya segini aja dulu. Semoga ngasih informasi yang bermanfaat. Stay well, jangan lupa cuci tangan, and bye bye.